siang adik-adik. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar Puji baik, Tuhan, Ibu. kabar baik, Ibu. Kabar baik, Ibu. Nah, baguslah kalau kabar kalian baik. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, sebaiknya kita awali dengan doa. Ibu minta kepada satu orang untuk membawa kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Saya, Ibu. Oke, silakan adik memimpin kita dalam doa hari ini. Baik, Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya, Katolik. Dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga Engkau memperkenankan kami berkumpul di ruang Zoom ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Berkatilah dan lindungilah kami semua, agar apa yang kami peroleh hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Semuanya ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Adik karena sudah memimpin kita dalam doa. Ibu ingin tanyakan sedikit, sebelum kita memulai masuk pada Zoom ini, apakah adik-adik ada kelas sebelumnya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Ya, baiklah kalau tidak ada, karena kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok kita di siang hari, dan Ibu lihat kayaknya muka-muka kalian ini malas, terus ngantuk. Bagaimana kalau kita memainkan sebuah game? Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Oke, jadi sebelum kita memulai game ini, kita harus mengaktifkan mikrofon kita ya, supaya Ibu tahu kalau kalian mengikuti game ini ya. Oke, jadi game ini namanya pagi, siang, malam. Jadi kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Dan kalau Ibu bilang malam, kalian tidak perlu tepuk. Apakah kalian paham atau Ibu jelaskan ulang? Paham, Ibu. Setelah kalau kalian paham, mari kita mulai gamenya ya. Siang. Kayaknya kalian kurang fokus ya. Oke, ulang ya. Oke, ulang. Pagi. Siang. Siang. Oke, baguslah. Kalau kalian fokus. Jadi, sebelum kita memulainya, Ibu ingin menyepakati tentang waktu. Bagaimana kalau 45 menit? Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Oke, jadi kalian setuju ya. Tadi kita sudah bermain game. Ibu minta supaya kita semangat ya, supaya dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Oke, jadi materi yang akan Ibu bawakan di sini yaitu cara meningkatkan rasa percaya diri. Tujuan dari adik-adik mempelajari materi ini supaya adik-adik itu dapat tahu apa itu rasa percaya diri. Terus apa-apa saja faktor dalam percaya diri. Terus cara meningkatkan rasa percaya diri adik-adik itu seperti apa? Apakah adik-adik paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Baguslah kalau kalian paham. Sebelum kita masuk pada materi kita, Ibu minta untuk, karena Ibu memakai HP, Ibu minta untuk adik Maria Dinuncia Rendo. Untuk bantu share screen-nya. Oke, terima kasih adik Ninci yang sudah share screen.
Jadi materi kita yaitu cara meningkatkan rasa percaya diri. Selanjutnya adik Nancy. Oke. Jadi pengertian dari percaya diri, yaitu rasa percaya diri adalah seseorang yang mampu berpikir positif dan percaya bahwa kemampuan yang dimiliki mempunyai kualitas yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Seseorang yang percaya diri tidak akan beranggapan bahwa dirinya merupakan sebuah penghalang atau hambatan dalam melakukan suatu hal. Yang berikut itu faktor-faktor percaya diri. Ibu ingin tanyakan kepada adik-adik, apa yang adik-adik tahu tentang faktor-faktor dari percaya diri? Saya Ibu. Faktor-faktor dari percaya diri, adik tahu itu apa? Ini siapa Kalau nih menurut tadi? saya Ibu. Kalau menurut saya siapa? mungkin Maria Nancy Ibu. Oke, adik Nancy. Menurut adik Nancy ke mana? Kalau menurut saya faktor seseorang bisa percaya diri itu mungkin karena dia bisa jadi karena fisiknya Ibu, mungkin karena cantik atau tidak good looking Ibu kalau sebutan anak-anak zaman sekarang. Mungkin itu Ibu dari saya. Itu pendapat dari adik Nancy. Masih ada pendapat dari teman-teman yang lain? Siapa nih? Tidak ada ya? Tidak ada Ibu. Oke, baiklah tidak ada. Ibu minta maaf ya karena di sini ribut. Di sini lagi ada orang yang lagi kerja, jadi ribut. Jadi kita lanjut pada materinya. Ibu akan jelaskan faktor-faktor percaya diri, yaitu yang pertama itu keadaan fisik. Pada dasarnya tidak ada kondisi fisik yang sempurna yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi dalam beberapa kasus ada beberapa orang yang memiliki kondisi fisik yang mendekati sempurna. Kondisi fisik yang mendekati sempurna bisa menambah rasa percaya diri. Kondisi fisik yang dimaksud yaitu wajah, cantik atau ganteng. Terus berat badan. Kadang biasa anak muda tuh maunya bentuk badan yang ideal. Sementara itu, jika seseorang mempunyai kondisi fisik yang kurang ideal, maka akan muncul rasa malu atau minder, bahkan rasa takut dalam melakukan interaksi sosial. Jadi itu faktor dari faktor-faktor percaya diri yang pertama yaitu keadaan fisik. Ada yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di sini yaitu setiap orang tua tuh pasti menginginkan anaknya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Karena orang tua beranggapan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang anak, maka akan dipandang oleh orang lain. Jadi tingkat pendidikan juga di sini mempengaruhi tentang percaya diri seseorang. Yang berikut tentang interaksi sosial. Jadi interaksi sosial merupakan salah satu faktor yang bisa memunculkan rasa percaya diri. Interaksi sosial itu bisa diartikan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan dengan orang lain. Interaksi sosial yang baik adalah interaksi yang dilakukan dengan bantuan atau dukungan sosial. Karena dengan bantuan atau dukungan sosial, maka rasa percaya diri seseorang akan meningkat. Apakah adik-adik paham dengan penjelasan Ibu atau penjelasan Ibu terlalu cepat? Paham Ibu. Paham. Bisa dipahami Ibu. Baguslah kalau bisa dipahami. Adik Nancy, PowerPoint-nya hilang tadi. Jadi yang berikut itu manfaat percaya diri. Jadi manfaat percaya diri di sini yang pertama itu bisa mengendalikan berbagai hal. Jadi
seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang semakin meningkat, maka orang tersebut bisa menyelesaikan berbagai macam hal dengan kemampuan membaca atau melihat sesuatu dengan jernih, sehingga masalah akan terselesaikan dan mencapai sebuah keberhasilan. Itu yang pertama dari manfaat percaya diri. Yang berikut, yang kedua, percaya diri bisa membuat hidup lebih menyenangkan. Jadi hidup yang dijalani akan terasa menyenangkan dan nyaman jika kita mempunyai rasa percaya diri. Hal ini dikarenakan rasa percaya diri mengajarkan diri sendiri untuk tidak membandingkan apa yang dimiliki oleh diri sendiri dan orang lain, dan lebih mengutamakan untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Apakah kalian mengerti atau penjelasan Ibu terlalu cepat? Terima kasih, Ibu. Ibu. Baguslah jika kalian masih mendengar Ibu. Oke. Berikut yang ketiga yaitu percaya diri bisa meningkatkan kemampuan belajar. Jadi percaya diri diibaratkan seperti sekolah. Maksudnya seorang yang percaya diri akan terus belajar seputar menjalani hidup melalui proses pembentukan dan teladan. Dengan kata lain, ia bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan dapat mengevaluasi semua pengalamannya, sehingga mendapatkan pelajaran yang bisa berguna di kemudian hari. Yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu percaya diri bisa membuat diri sendiri memiliki mental yang kuat. Oke, jadi dengan percaya diri kita bisa memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat yang dimiliki oleh seseorang yang percaya diri, sehingga akan lebih tahan terhadap tekanan atau hambatan yang dialaminya. Seseorang yang percaya diri juga akan mampu menghadapi berbagai macam situasi, baik itu situasi yang pribadi, sosial, bisnis, dan lainnya. Karena ia memiliki mental yang kuat dalam berpikir. Yang berikut kita akan masuk pada cara-cara meningkatkan percaya diri. Tapi sebelum itu Ibu mau tanyakan kepada adik-adik. Di sini kita boleh sharing ya. Ada yang tidak percaya diri dalam melakukan segala hal, atau ada yang tidak percaya diri kalau di depan kelas atau dimanapun itu. Siapa yang mau cerita? Ada, Ibu. Ini adik siapa nih? Yosefina, Ibu. Oke, adik Yosefina ingin menceritakan tentang apa? Sebelum kita masuk pada meningkatkan cara-cara percaya diri, adik Yosefina ingin cerita tentang apa dulu? Begini, Ibu, saya tuh biasanya kalau berdiri di depan kelas atau kayak mau menjelaskan sesuatu atau menjawab pertanyaan begitu, saya kadang tuh kurang percaya diri, Ibu. Saya kayak minder dan kayak takut satu jawaban itu salah. Nanti teman-teman tidak terima begitu, Ibu. Itu sih dari saya, Ibu. Oke, jadi adik Yeli itu sering minder kalau di depan kelas ya. Kalau adik Lilian, apa sih masalah adik Lilian? Ibu, baik Ibu, kalau dari saya itu tidak percaya diri saat bergaul dengan teman-teman Ibu. Di sini salah satunya faktor fisik. Saya merasa bahwa mereka lebih cantik daripada saya, sehingga saya tidak merasa percaya diri untuk berteman dengan mereka. Oke, adik Lilian punya yang itu ya. Tidak percaya diri soal fisik ya. Yang berikut kepada adik Nancy. Ada yang ingin adik Nancy? Oke.
Kalau dari Pesan saya itu Ibu, kalau seandainya lihat orang yang pintar berbicara atau pintar berkomunikasi Ibu, terkadang itu kita merasa iri di saat mereka tuh pandai bergaul dengan orang, pintar sekali berkomunikasi dengan orang-orang, atau pintar merangkai kata-kata Ibu, itu membuat saya kurang percaya diri Ibu. Oke, itu membuat adik Nancy kurang percaya diri. Kan materi kita yang berikutnya itu yaitu cara meningkatkan rasa percaya diri. Ini materi ini mungkin bisa adik-adik dengarkan untuk adik-adik dapat meningkatkan rasa percaya dirinya adik-adik. Yang pertama itu, adik Nancy tolong PowerPoint-nya. Oke, terima kasih. Yang pertama itu bergaul dengan orang yang memiliki rasa percaya diri. Jadi lingkungan bisa membentuk suatu kepercayaan diri pada seseorang, sehingga lingkungan bisa dikatakan sebagai salah satu aspek penting dalam membentuk rasa percaya diri. Jika adik-adik dapat bergaul dengan orang-orang yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, maka adik-adik juga dapat meningkatkan rasa percaya dirinya adik-adik. Yang kedua yaitu membuang rasa takut. Jadi rasa takut yang ada dalam dirinya adik-adik jadi rasa takut pada dirinya adik-adik bisa membuat kalian tidak berani dalam berinteraksi dengan orang lain dan tidak berani melakukan suatu hal atau adik-adik takut gagal. Oke. Yang ketiga adalah objektivitas dalam menilai diri sendiri. Seseorang harus jujur dalam menilai diri sendiri, karena penilaian yang jujur akan membuat diri sendiri tahu akan batas kemampuannya. Yang dimaksud yaitu setiap orang mempunyai keahlian masing-masing, sehingga tidak semua hal yang dikerjakan dengan maksimal. Tidak semua hal yang adik-adik kerjakan itu harus maksimal. Dan yang berikut, membiasakan diri berpikir positif. Berpikir positif akan menghasilkan energi yang positif dalam diri. Dengan energi yang positif inilah rasa percaya diri seseorang bisa semakin bertambah, sehingga akan muncul rasa senang dan berani dalam melakukan suatu hal, khususnya saat melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Oke, yang berikut melakukan pola hidup sehat. Seperti yang sudah adik-adik ketahui, bahwa pola hidup sehat akan berdampak baik pada kesehatan fisik ataupun kesehatan mental seseorang. Bukan hanya itu, pola hidup sehat juga dapat meningkatkan rasa percaya dirinya adik-adik. Oke. Oke, terima kasih karena adik-adik sudah memperhatikan materi yang Ibu berikan. Selanjutnya, Ibu minta kepada adik-adik untuk menyimpulkan apa materi hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Ibu. Oke. Kepada adik Yeli, silakan. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk materi hari ini tentang percaya diri, saya dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia harus perlu adanya rasa percaya diri, di mana supaya kita dapat berani menyampaikan apa yang kita rasakan atau apa yang kita ingin bicarakan. Jadi adapun faktor yang mempengaruhi percaya diri ini, yaitu ada faktor dari fisik, ada interaksi sosial, dan adapun manfaatnya. Ada beberapa manfaat itu, yaitu kita dengan rasa percaya diri itu, kita dapat maksudnya memperoleh kemampuan dalam belajar, sehingga ada beberapa cara untuk meningkatkan rasa percaya diri, Ibu.
Mungkin itu saja dari saya, mungkin ada teman-teman bisa menambahkan. Oke, terima kasih Adik Leli karena sudah mencoba untuk kesimpulannya. Nah, bagaimana? Ada yang mau menambahkan dari kesimpulannya Adik Leli? Oke, sepertinya tidak ada ya. Atau Adik Ninsi ingin menambahkan? Ya Ibu, ada sedikit. Oke, silakan Adik Nancy tambahannya. Kalau menurut saya materinya Ibu manfaat sekali untuk kami karena kami tuh bisa tahu apa langkah-langkah apa saja bagi kami agar kami tuh bisa lebih percaya diri lagi Ibu ke depannya Ibu. Mungkin begitu dari saya Ibu. Oke, nah, terima kasih Adik Nancy. Dan karena materi kita sudah selesai, adik-adik juga sudah menyampaikan kesimpulan, terus adik-adik tadi sudah sharing. Bagaimana kalau kita menutup bimbingan kelompok kita hari ini? Karena waktu kita juga sudah 45 menit, karena kita melakukan bimbingan kelompok kita sudah 45 menit, bagaimana kalau kita menutupnya? Apakah adik-adik setuju? Setuju, Ibu. Oke. Setuju, Ibu. Oke. Oke, adik-adik, sebentar Ibu akan mengirimkan kalian evaluasi proses dan evaluasi hasilnya. Terus lembar kerja peserta didik. Oke, Ibu minta kepada satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa penutup? Saya, Ibu. Kepada adik Lilian, Ibu persilahkan. Baik, teman-teman semua dan Ibu Guru, sebelum kita menutup kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk membawa doa ajaran saya yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu karena Engkau masih bersama-sama dengan kami dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kini kami sudah mendengar akan materi yang Ibu Guru bawakan pada hari ini, biarlah itu menjadi pelajaran bagi kami untuk menata kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada adik Lilian karena sudah memimpin kita dalam doa. Dan Ibu ingin menyepakati tentang pertemuan kita selanjutnya. Bagaimana kalau minggu depan nanti kita bertemu lagi untuk membahas? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa ya. Oke. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Ya. Sampai jumpa, Ibu. Iya, sampai jumpa adik-adik.